Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media yang saya hormati. Selamat malam. Teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Saya bersama tim hukum saya, Saudara Rahmat Riyadi SMH, Saudara Wirangga SMH, Saudara Aufar Al-Wafi SH, dan Saudara Rahmat Rizki, ini lagi magang di kantor saya, didampingi oleh keluarga saya, istri saya, Ibu Haja Nur Eli Haryani Rambi SHGMM, bersama dengan Ibu Ade Suryani, ahli media kebidanan. Teman-teman semua, pada sore hari ini, malam hari ini, saya baru saja selesai mendampingi saksi yang saya ajukan, dan saksi tersebut sudah memberikan keterangan, dan kita pure pada aspek dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik dan atau ujaran kebencian terhadap apa yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani terhadap saya Razman Arif Nasution alias Dr. Ran dengan Bapak Umar Bajideh. Kemudian tadi itu saya mendengar langsung beberapa penjelasan dari saksi, yaitu Ibu Ade Suryani dan Saudara Aufar Al-Wafi atau Wafi, dan didamping oleh Rahmat. Dan seperti apa poin-poin yang dipertanyakan dan kesaksian yang disampaikan, saya persilakan. Sebelum dijelaskan oleh saya dan Rahmat, saya persilakan Saudara Wafi untuk menyampaikan keterangannya sebagai saksi yang diperiksa tadi terhadap laporan saya. Silakan, Wafi. Yang kencang suaranya. Terima kasih. Saya dan Bu Ade sudah menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi perbuatan dari saudari Nikita Mirzani yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Pak Razman Arif Nasution. Kami menyaksikan ataupun melihat langsung dari akun TikTok maupun Instagram maupun penyebaran melalui YouTube yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, saudari Nikita Mirzani, atas pencemaran nama baiknya. Artinya semua penghinaan, cacian sudah sangat jelas di dalam video yang kita semua masyarakat Indonesia ataupun teman-teman wartawan sekalian bisa menyaksikan secara langsung melalui akunnya dan melalui akun yang disebar-sebar, mungkin akun-akun buzzer kita bisa katakan begitu. Namun beberapa kali yang cukup sangat keliru, yang harus sangat kita perhatikan semuanya. Berkali-kali saudari Nikita Mirzani memastikan seakan-akan dia mengatakan bahwasanya memastikan ini ditangkap, Razman Arif ditangkap, Fadil Bajideh pasti ditangkap 100%. Padahal 100%, 90%, sejuta persen pun berani dia mengatakannya. Padahal yang sangat dia tidak pahami dalam proses hukum acara pidana ataupun hukum acara secara umum kan itu. Ada asas hukum yang mengatakan nemo judex in causa sua, yang mengartikan tidak boleh satupun pihak ataupun antara pihak yang menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Artinya dalam hal ini dia sebagai pelapor ataupun pihak yang berperkara dengan klien kami Fadil Al-Fajar Bajideh. Nah, maka dari itu dia tidak boleh menjadi hakim dan tidak boleh satupun orang Indonesia yang memastikan siapapun ditangkap ataupun siapapun pasti bersalah selain hakim di dalam majelis hakim peradilan itu sendiri. Terima kasih. Baik, jadi maksudnya itu saudari NM itu kan berulang-ulang menyatakan bahwa saya itu bukan pengacara, sudah dipecat dari pengacara. Kemudian membuli saya dan mememe wajah saya. Tadi masih kelihatan. Jadi penjelasan dari Saudara Wafi itu adalah akunnya. Yang kita laporkan akunnya. Nah, sekarang dari akun ke orangnya, dan itu sudah nggak bisa dihindari lagi. Karena sudah ada juga bukti yang menyatakan bahwa orangnya langsung yang berbicara di akunnya dia dan atau di akun yang lain. Saya kira begitu. Silakan Saudara Rahmat. Baik, terima kasih Pak Razman. Terima kasih teman-teman media yang sampai saat ini
luar biasa. Dari sekitar jam setengah 2 tadi kita sudah datang ke Polres Jakarta Selatan. Pertama, apresiasi kepada tim penyidik yang pada hari ini sebenarnya tim penyidik itu ada jadwal pelimpahan ataupun gelar di Mabes Polri. Tapi mengingat kondisi tadi saksi sudah hadir, mereka menyempatkan dari Mabes Polri untuk kembali ke Polres Jakarta Selatan. Kami sangat mengapresiasi ini, walaupun tadi kami sempat menunggu sekitar 2 jam. Tadi ketika pemeriksaan sebenarnya tidak banyak pertanyaan. Setiap saksi kurang lebih tadi sekitar 16 pertanyaan. Dan alhamdulillah saksi dengan tegas dan percaya diri menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaannya seputar dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang disampaikan oleh akun Instagram Nikita Mirzani Mawardi _172 dan akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi 173. Inilah akun yang kami laporkan. Ada sebuah fakta tadi yang terungkap ketika pemeriksaan. Ini saya spill sedikit, bukan bahagian dari penyelidikan, tapi ini adalah keterangan yang disampaikan oleh klien kami ataupun keterangan yang disampaikan oleh saksi. Apakah kami mengetahui pemilik akun tersebut adalah saudari Nikita Mirzani? Jawaban saksi tadi sangat sederhana, bahwa akun tersebut adalah akun yang sudah centang biru. Gimana yang kita ketahui selama ini, akun yang centang biru adalah akun yang sudah terverifikasi. Artinya antara pemilik, nama akun itu sudah dipastikan adalah orang yang sama dan telah berkesesuaian. Dan yang saya pahami, ketika kita mendaftarkan centang biru, kita harus juga menyampaikan KTP kita, dan juga menyampaikan foto kita, dan juga menyampaikan berita-berita tentang kita di media, baik di televisi atau di media Google. Kan gitu, artinya tidak ada keraguan. Bahkan saksi pun tadi menegaskan bahwa saksi meyakini keseharian akun-akun tersebut mengupload tentang aktivitas saudari Nikita Mirzani. Makanya ketika dihubungkan apakah Mama Lemon itu Nikita Mirzani atau bukan, saya pikir dengan jawaban terverifikasinya akun ini milik Nikita Mirzani, maka tidak ada keraguan lagi bahwa terduga pelakunya adalah saudari Nikita Mirzani. Dan kemudian fokus pembuktian kami ada pada 27 ayat 3, yaitu seseorang tanpa hak dilarang untuk mentransmisikan, mengupload muatan yang mengandung tindakan pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Pernyataan fitnahnya yang mana? Pernyataan fitnahnya adalah yang pertama mengatakan bahwa Ranlaw Firm atau Pak Rasman selama berkarir sebagai pengacara tidak pernah memenangkan perkara. Nah, ini tadi saksi sudah menjelaskan bahwa saksi sendiri mengetahui banyak perkara yang memang sudah kami menangkan, dan alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sebenarnya selanjutnya akan berkoordinasi dengan penyidik untuk memberikan putusan-putusan yang sebelumnya telah kami menangkan. Artinya tetap kami akan membuktikan bahwa tuduhan itu adalah fitnah, karena pada faktanya kita tidak begitu. Yang kemudian dia juga mengatakan bahwa Pak Rasman ataupun kantor Ranlaw Firm tidak membayar pajak. Nah, ini juga saksi sudah membantah dan saksi juga sudah menyampaikan bahwa Pak Rasman adalah pribadi dan ataupun kantor yang taat akan pajak di negeri ini. Jadi insya Allah kita tidak ada mangkir dari pajak, kita taat membayar pajak. Dan kemudian tindakan-tindakan lain, ada sebuah postingan yang diduga di dalamnya terkandung unsur kata asusila. Artinya sebenarnya ini, saya mohon maaf, saya tidak bisa sampaikan kata-katanya karena memang ini bagian dari penyidikan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman jeli, postingan ini masih ada di TikTok yang bersangkutan. Tadi juga kami sudah periksa dan masih ada. Nah, kemudian kami kenapa hari ini menghadirkan 2 orang saksi? Karena secara hukum dikenal unus testis, nullus testis. 1 orang saksi bukanlah saksi. Makanya saksi yang menyatakan atau menyaksikan dalam perkara ini sudah terpenuhi. Mulai hari ini sudah 2 orang saksi memberikan dengan keterangan yang sama. Tidak ada keterangan yang berbeda satu sama lain. Artinya saksi-saksi ini dapat dikategorikan sebagai saksi yang memang punya nilai hukum. Kemudian alat bukti lain yang sudah diajukan seperti pada preskon yang pertama, yaitu dalam sebuah presdis ada sekitar 7 video. Dan kemudian ada bukti surat. Walaupun bukti surat ini sedang kami persiapkan dan harusnya dalam minggu depan sudah kami sampaikan kepada penyidik. Untuk selanjutnya penyidik bisa memanggil terlapor atau pemilik akun dari Nikita Mirzani Mawardi _172.
Saya pikir itu dulu Pak. Baik. Yang bisa disampaikan. Terima Terima kasih, Bu Rangga. Bu mana Bu? Sebentar. Baik, sebentar. Ini satu sikap yang saya tunjukkan kepada publik, bahwa tidak satu pun tuduhan saudari Nikita Mirzani terhadap saya yang tidak bisa kami bantah. Seluruhnya, kalau bahasa Arab kulluhum ajma'in, seluruhnya bisa kita bantah. Nah, jadi Nikita Mirzani, saya nggak sebut NM karena saudara memang saya laporkan namanya itu, akunnya itu, panggilannya Nikita Mirzani. Kalau akunnya lebih lengkap, Nikita Mirzani Mawardi _172. Ada TikToknya juga. Nah, tinggal Saudara Rahmat berkoordinasi ke penyidik, menyerahkan barang bukti yang kami miliki, dan insya Allah kita akan berkabar. Saya akan info teman-teman media, silakan tanya ke Ibu Kasih Umas, adik saya Nurma Dewi, kapan saudari Nikita Mirzani dipanggil. Adapun minggu depan ini kita akan hadirkan 2 orang saksi dari Bapak Umar Bajide. Yang itu juga nanti akan segera ya memberikan keterangan dan seluruhnya saling menguatkan. Sekali lagi, saudari Nikita Mirzani, siapkan dirimu menghadapi kasus ini. Tidak usah kau ngoceh-ngoceh urusan yang lain. Sehingga keluarga saya keberatan. Bu Eli ini marah. Kenapa anak dia dibawa-bawa? Emang anak kau sama anak saya levelnya sama? Dari segi pendidikan, saya pastikan anak saya hari ini lebih baik pendidikannya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian normatif. Apa itu? Saya bukan benci kepada Loli, saya bukan benci kepada LM, saya bukan benci kepada anaknya yang lain. Tapi anak saya tidak ada yang berhenti sekolah. Ya, kalaupun di luar negeri anak saya sudah berangkat ke Korea itu. Benar kali? Rizka Arif Putri Madinah Nasution sudah berangkat ke Korea. Pertukaran pelajar. Dan tidak pernah berhenti sekolah. Bahkan Anggita itu juga akselerasi 2 tahun. Nah, saya tidak mengatakan bahwa Loli bodoh, bukan. Tapi tertib pendidikan anak saya terjaga. Apalagi yang sekarang ada di pesantren, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada anak saya dengar kata-kata saya ngerumpi orang melalui live, maki-maki orang, hujat-hujat orang, pakaian-pakaian yang tidak beradab, maaf ya, yang menurut saya kurang beretika. Anak di bawah umur ngomong, Fadel cerita semua ke kita. Tunggu, saya sudah katakan bahwa persoalan saya dengan Nikita Mirzani seharusnya tidak ada. Ini hanya persoalan Fadel yang saya bantu. Kau serang-serang saya. Kau serang-serang anak saya. Kau suruh anak saya menikah dengan Fadel. Bilang-bilang kami miskin. Bilang-bilang kami kere. Hidup itu kata ajaran agama qanaah. Menerima apa yang ada, merasa cukup dengan yang ada, dan merasa berlebih dengan apa yang dipunya. Itu konsep kami. Kau jauh beda sama kita. Kau kuliah di mana nih Nikita Mirzani? Kalian pernah dengar nggak dia sarjana nggak? Saya mau tahu. Sarjana dari mana kau? Kalau Nur Eli ini dia S2 dari Malang. S1 UISU sama dengan saya. Ini akademi kebidanan dari Padang. Kau dari mana? Dari segi pendidikan kau di bawah kita. Harta kita nggak usah cerita. Kita nggak usah cerita. 20 tahun yang lalu saya ini sudah salah satu menjadi pejabat publik. Jadi sudah saya minta kau jangan oceh-ocehin. Anak saya sudah bereaksi. Sekarang ibunya, nanti anak saya. Kau nggak kuat ngadapinya. Jadi saya kira itu dari saya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan nanti dijawab oleh Bu Eli yang terkait dengan. Tapi satu, saya lupa. Saya baru dapat informasi, mungkin minggu depan akan ada informasi persidangan antara saya dengan Saudara Hotman Paris Hutapea selaku pelapor, dan saya dengan Saudari Iklim Hakim atau Putri Iklim Aprilia akan mengikuti persidangan. Saya udah bilang ikuti kalian, saya akan info. Ini lebih seru dari sebuah KTP. Ini lebih seru daripada yang dibilang melon. Lebih seru daripada apa yang kalian lihat. Dengar, saksikan, dan akan kita sebutkan. Jadi nggak usah dibuat seolah-olah kita ini orang paling kotor, dia paling bersih. Istri saya ini, saya minta restuin. Dan kita ini berangkat dua-dua ke Mekah, Bapak.
Saya lebih mulia memperlakukan istri saya secara manusiawi dan agama, ya, daripada si pengacara yang posting di klub-klub pakai baju bikini peluk cium yang tidak urusan dengan urusan dia, bukan wanita. Saya masih punya harga diri kepada mertua saya, kepada ipar adik ipar saya, kepada kakak ipar saya. Dan adapun foto-foto yang dikirim yang kalian beredar itu rekaman kami semua. Karena itu memang kami sudah merekam dan saya capek karena saya diganggu terus. Jadi kita ini terdidik. Eli ini kita. Kau harus tahu ya, Rasman ini memang jual koran. Saya jadi wartawan. Saya nggak pernah jual diri saya. Ya, saya nggak pernah bilang kau jual diri, tapi saya nggak pernah saya jual diri. Tapi supaya kau tahu, Eli ini jauh lebih kaya daripada kau dan keluarga. Karena kau tidak tahu dia siapa. Jadi tolong pahami itu. Begitu juga dengan Ibu Ade. Semua ini saya sampaikan agar jangan ada orang yang merasa dirinya paling benar, paling kaya, paling hebat, dan semua orang kotor dan dia paling benar. Saya kira itu. Silakan. Oke. Gak ada lagi kan? Cukup. Bu Eli mau ngomong apa? Silakan tanya. Mumpung ada dia. Oke, Bu Eli. Ibu, Tanya apa? Terkait tadi di proses ini. Ya udah silakan. Apa sih yang ditanyakan? bisa dia ada nggak? Bang Andi, record aja record. Dia hati aja. Nah, coba. Lanjut. Yang jadi saksi tadi Bu Ade, Bu Eli dia mendampingi. Silakan. Tapi nanti ketika sidang dengan hormat, Bu Eli ada 2 kali. Satu mediasi, yang kedua konfrontir. Dia ada. Oke. Cukup ya? Bu Ade dulu, Bu Ade. Bu Ade, silakan. Bu Eli ada pesan nggak untuk kita menjadi ketika tadi Ibu sudah diperiksa? Makan Bu. Ya baik ya, pesan saya untuk NM, kita sebagai wanita, janganlah sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai perempuan, udahlah gitu. Kita jaga juga perasaan anak kita gitu loh, maksud saya gitu. Itu aja sih dari saya. Ibu apa yang membuat Ibu sampai terharu, sampai menangis? Ya saya tarik ke diri saya loh, kalau kita punya anak begitu, jangan dong kita umbar-umbar gitu loh. Aibnya itu termasuk aib loh. Anak itu kita lindungi, kita nasihati, kita bimbing, itu sih kalau dari saya. Kalau Ibu sendiri dalam mengajari anak seperti apa sih, Bu? Kalau saya dalam mendidik anak itu ya kena izin ya, karena memang kita muslim ya, kita sesuai dengan ajaran agama kita ya, kita didik, sholat jangan tinggal, hormat yang lebih tua, apa yang menjadi tugas di yang kau kerjakan. Tapi untuk dekat, Pakaian yang sopan, anak saya semua pakai. tapi untuk dekat sama cowok, pacaran itu mungkin boleh kan? Alhamdulillah sampai saat ini anak saya masih fokus pada pendidikan. Alhamdulillah. Memang tidak diizinkan untuk pacaran. Sebenarnya sih ya, memang belum saatnya, dan si anaknya juga memang karena pendidikan dari dulu memang kita sudah ke agama gitu ya, jadi sampai sekarang mereka juga taat kepada ajaran kita itu yang kita mengenal agama Islam. Bu Eli sampai turun tangan juga ke sini, merasa anaknya dibawa-bawa ya. Tapi si anak sendiri ini nggak sih Bu, ada cerita ke Ibu ngeluh kok saya jadi dibawa-bawa apa gimana? Ya pasti dong, kan memang kami kan di Medan, si bapaknya yang sering di sini. Enggak sih, dan kita juga nggak enak lihat di media itu disangkut pautan gitu kan, nggak enak juga. Selain kita miskin, suami kamu ini, suami kamu jodohkan ke ini, kan si anak malu juga dong. Sampai Dan nangis kembali juga, iya. Sampai nangis nggak anak? Anaknya ya nangis, tapi nangisnya itu ya kami itu memang di rumah di Medan khususnya ya, kami itu memang dari dulu juga dengan Pak Rasman itu selalu sholat berjamaah sampai sekarang. Kalaupun Pak Rasman tidak di rumah, kami tetap sholat berjamaah. Setelah sholat di situ kami meluapkan kesedihan kami sampai begini. Padahal suami saya tidak ada melakukan itu. Terkait begini itu juga itu sebenarnya di sini saya sampaikan. Saya kemarin ikut mediasi juga di situ. Suami saya nggak ada melakukan begitu. Dia melakukan yang sesuai dengan hukum syariat agama. Kalau memang dia melakukan itu, mungkin saya sudah duluan minta pisah gitulah istilahnya. Kalau beliau ini mau tampil-tampil joget-joget di depan perempuan gitu loh. Tapi imbas dari ini semua, malu atau gimana Bu setelah dibawa dijodohkan sama Fadil? Enggak dong, cuma hanya tertekan gitu ya kan. Ya kok gitu, masa dia suruh si Fadilnya nikah ke anak saya. tapi mereka sempat sama teman-temannya gimana Bu? Ada mungkin iseng-iseng bercanda-bercandain nggak sih? Enggak, karena mereka yakin ayatnya benar. Cumanya kadang dia tahu lah anak ya masa pertumbuhan remaja, dia ngeluhnya ke kita gitu. Apa yang dia keluhkan tuh apa sih? Ya orang kan lihat di media itu loh, kan nggak enak yang bilang ayah kamu inilah, ayah kamu apa namanya kena badan yang gemuk lah, tua ninja, berarti kamu keturunan tua ninja. Tapi teman-temannya nggak ada yang ini kan? Enggak, teman-temannya juga tahu karena bapaknya nggak gitu kelakuannya.
Oke. Jadi yang satu closingnya, anak saya disuruh nikah dengan Fadel. Nah, yang pacaran sama Fadel siapa? Kan anak kau. Ya udah nikahin aja, orang pada nunggu kok. Anak saya itu sudah 2 kali dilamar Akpol, bro. Tapi anak saya belum mau. Bener, ini mamanya nih. Dan dia mungkin mau daftar spesialis ya, di pertengahan tahun depan, ya. Nggak ada masalah. Ya kita nggak, kalian nggak pernah saksikan istri saya pergi ke jadi DJ kan? Pernah nggak Bu Eli jadi DJ? Ini pernah nggak? Nggak pernah. Artinya apa? Kita tuh masih dikasih Allah rezeki, kita hidup dengan cara ini. Bukan saya merendahkan DJ ya, tidak. Tapi istri saya nggak pernah DJ gini-gini. Saya pun nggak pernah gitu-gitu. Saya bukan manusia bersih, saya pendosa. Tapi saya berrelatif berusaha lebih baik daripada orang yang mencerca saya. Oke, Mungkin buat Bu Ade tadi pertanyaannya apa aja Bu Ade? Pertanyaan seputar ya apa aja seputar apa gitu? Ya kapan dilihat, kapan posting, gitu ya. Kita semua tahu lah ya, Indonesia tahu lah. Masa suruh-suruh, ini Bu Ade ini di DM, Bu Eli di DM, minta cerai aja. Gimana? Emangnya mantan suami kau? Gimana Bu Ade? Artinya disuruh cerai aja, ini gimana Bu Ade? Jadi mau janji buat ceraikan lah. Apa kita? Tapi Bu Ade merasa ini nggak sih dengan hal-hal seperti ini menjadi satu beban nggak sih? Oh jadi masalah kayak begini dan jadi panjang. Sedikit ya, kan pernah kan malah membela, merasa di bawahnya, ibu ya, gitu aja sih. Harusnya kan fokus ke hukumnya, fokus ke padelnya, bukan malah lempar kemana-mana. Tapi kenapa berusaha Enggak sih, karena kan kita kan apa tahu. Bagi saya, satu berita yang disampaikan orang bodoh di cuma ini disebutkan oleh orang bodoh. tapi dengan anak-anak Ternyata dia sudah terpendam. Dia sampaikan istri saya ini terpendam. Akhirnya marah. Nah, dia juga, saya jujur aja, nggak pernah. Dia nggak punya cerita, yang dia cerita ke saya dia was-was. Bagaimana keadaan si Doniel? Bisa kan saya ketemu? Tiba-tiba kemarin dia marah-marah kan, sampai berkali-kali tuh. Nah, terucap nih, masalah Cindy kan. Ini nih, jangan kepotong ya, jangan kepotong. Bisa, kamu hati-hati loh. Dan memang benar, pada waktu itu dia memang mau ketemu sama Y. Dan Y-nya untung aja duluan keluar, ya kan? Bukan dia mau pukul nggak, tapi dia mau nanya, lu maksudnya apa? Kira-kira gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan seperti apa, dan itu jelas pembuktian ya menurut saya. Kami dengan tim selalu berdiskusi. Rahmat juga ngomong ke saya, Pak, saya nggak lihat ya ada tanda-tanda dari Fadel ini kayaknya melakukan itu. Gitu. Nah, makanya sekarang ceritanya coba kalian lihat ya, 2,5 bulan sudah kasus ini. Dia belum dipanggil. Kenapa? Karena saksi itu masih berurut lagi diperiksa. Dan itu nggak bisa serta-merta. Harus dibuktikan. Naik sidik belum tentu menjadi tersangka. Kalau dipaksakan tanpa dasar yang kuat, bisa jadi nanti pra-peradilan. Nah, tapi saya apresiasi karena sudah diperiksa dari Kementerian PPA, Dokter USG, ya terus kami minta juga putrinya putranya olahraga, periksa dong. Baru saya juga inisial C, panggil dong. Baru nanti Martin, Pak Umar, Bintang, Lilian, terus yang di UK, ya udah kita proses ulang. Bang, gitu. kalau siang itu konteksnya apa Bang? Itu kan terjadi tahun siang anaknya Kan pertanyaannya. Itu kan mereka itu tahun 2022. Ini konteksnya konteks apa? Konteks tidak ramah atau konteks aborsi atau Lu ngomong sendiri. ya enggak konteksnya apa Bang? Konteksnya sekarang anak ini kan di bawah umur, ya kan? LM di bawah umur, oke? Sebelum LM ke UK, kita dapat info ada pacarnya, kan begitu? Diduga anaknya olahraga, oke? Setelah di UK, dia ada pacar berinisial A, dan itu diakui dan disaksikan oleh Mama E, dia si JL. Ketika di UK, menjelang balik ke Indonesia, dia LDR pacaran dengan Fadel. Dan dia pulang ke Indonesia. Nah, saat yang bersamaan, muncul NM, ngoceh-ngoceh di media. Dia bilang bahwa LM itu hamil, terus aborsi. Dilaporkanlah Fadel. Nah, Fadel kaget. Kalau orang sudah aborsi, berarti pernah hamil. Kalau orang hamil, berarti ada yang menghamili. Pertanyaannya yang hamili siapa? Kan ada 3 laki-laki dalam hidup dia, oke. Maret, April, Mei, kan kira-kira begitu. Nah, tunggu dulu, Maret, April, Mei. Tapi info, kami ingin tahu. Kalau ada anak yang hamil, perempuan hamil, kemudian aborsi, artinya gadis apa enggak? Kan enggak, berarti udah enggak gadis lagi. Nah, kita ingin tahu bahwa LM ini tidak gadis sejak kapan? Apakah sebelum ke UK, waktu di UK, atau setelah balik ke Indonesia dari UK? Itu loh.
Ini logika hukum. Tapi sama dokter itu gimana bang? Yang sama dokter abang yang mereka USG? Dokter itu mencek kehamilan negatif. Hasilnya, maaf, diperiksa USG, hasilnya negatif. Negatif dari hamil. Bulan September. September. Nah, kalau dikatakan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, berarti kalau dia hamil, mohon maaf, sperma siapa? Kalau dia aborsi, siapa yang melakukan? Anak siapa? Kalau sudah keluar dari rahim, bagaimana membuktikan itu miliknya si Fadel? Dan di sini, dia nggak 24 jam dengan Fadel, dia punya apartemen sendiri. Oke, Maret, April, Mei, tinggal di tempat Liliana, misalnya. Bagaimana dengan pendataan itu? Kan perlu di cross check. Baru pertanyaan saya paling besar adalah, NM melaporkan kami tim hukum dan Fadel katanya kami buka data pribadi, walaupun itu belum berlaku. Pertanyaannya, saya hanya kasih tahu ini hasil USG negatif, itu doang. Nama Laura Mirzani, nggak sebut dokter, tapi rumah sakit. Sekarang saya tanya, Nikita Mirzani ngomong bahwa anak dia namanya Loli, hamil, aborsi, dihamili oleh laki-laki. Kira-kira itu lebih membuka data pribadi dia apa saya? Iya dong, buka data pribadi anaknya. Di luar data pribadi itu juga aib yang harus ditutup. Menurut saya, bersyukurlah kau NM kalau Fadel mau menikahi dia. Kenapa? Karena dia sangat sayang dan dia melihat ada perubahan. Dengan segala masa lalu LM, dia mau menikahi. Jadi nggak usah bilang keluarga buruk, keluarga tukang semir dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau memang jodoh mereka, mudah-mudahan Allah mempermudah. Tapi harusnya menurut saya, NM terima agar mereka bisa umur 18 tahun menikah. Itu disarankan oleh teman-teman saya. Bukan malah dibilang artis siapa, nggak perlu saya bilang. Inisialnya AA, artis senior. Dorong, udah bang, nikahin aja. Gitu. Kemarin kan abang bilang kalau dari pihaknya orang Ramlan kan menelpon abang ya bang? Menghubungi saya melalui WA. Aufar. Namanya Aufar, saya nggak tahu ya. Saya itu nomornya Aufar. Nah itu gimana bang? Nah, setahu saya Aufar itu kan teman baik dengan dia, tapi masih ada saya simpan. Yang menyebut bang ini kok anak saya dibawa-bawa gitu. Saya nggak jawab panjang, saya kirim aja berita bahwa ini ada pemberitaan begini, udah habis itu ada lagi tidak lanjutnya. Kita nggak mau merendahkan Ola, enggak lah, Ola itu kan sekarang berhijab, dia baik. Cuma pernah punya hubungan diduga dengan LM. Ya kita harus tahu dong, menyangkut orang kan, menyangkut masalah Fadel. Sebagai kuasa hukum dari Fadel, kami punya kewajiban untuk membela hak-hak yang memungkinkan dia untuk dibantu. Tapi kita tidak membenarkan kesalahan dia. Oke, bang. Sekarang soal Hotman bang, ada laporan Bang Hotman di PN Jakut gimana bang? Mungkin seperti apa? Laporan? Bang Hotman. Untuk saya? Iya, laporkan abang di PN Jakut. Seperti apa bang? PN Jakarta Utara. Iya. Sini. Saya dan keluarga kan selalu berdiskusi. Si Hotman ini kan selalu posting-posting, sindir-sindir. Dia nggak sebut nama sih. Cuma tadi akan ada sidang. Makanya kita berdiskusi. Bahkan saya dengan Bu Eli, dengan Bu Adi itu kadang-kadang sambil bercanda. Kita buat video yuk. Kira kan dia ada buat video. Kalau ada cewek ngasih cowok ada ngasih KTP gimana? Kita diskusi. Kira-kira kalian kalau saya joget-joget, saya nggak duduk pengacara ya. Joget ini gimana menurut kalian? Wah, kalau itu langsung saya tinggalin kata dia. Jadi kita ini masih punya harkat, punya martabat dan kasus saya dengan Hotman, saya sudah sampaikan. Dari sekian banyak laporan dan itu sudah clear, yang satunya menjadi perdebatan gara-gara ulahnya Putri 5 April alias Makin yang tidak mengakui tanda tangan, tidak mengakui dia dilecehkan. Padahal ada surat kuasa. Daripada berdebat dan kasus ini gantung, saya sudah bilang, ayo kita di pengadilan. Maka itu sudah sampai dari berkas ke PN. Minggu depan insya Allah kalau ada langsung kita akan buka semuanya. Yang pasti saya katakan, ada cerita tentang KTP terkait saya, ada cerita tentang melon, nanti itu lebih dahsyat lagi kalian lihat. Karena itu terbuka untuk umum, dan saya tidak mau kalau itu tidak terbuka. Kenapa? Karena ini menyangkut harkat martabat dan chattingan orang dan pembicaraan orang, bagaimana pengakuan Kim kepada saya, bagaimana data yang saya punya, surat menyurat itu ada semua. Nanti kita akan buka.